Hadirin, hadirat sekalian, pagi hari ini panjenengan hadir di majelis taklim Raudhatun Naim di kediaman keluarga besar Abah Haji Muhammad Naim di dalam rangka niatan kita satu, talabul ilmi untuk mencari ilmu. Yang kedua adalah silaturahim. Yang ketiga adalah berharap akan ridhonya Allah. Dan keempat adalah berharap untuk menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di tempat-tempat yang Kanjeng Nabi ridho dengan tempat yang semacam ini, kita hadir di tempat ini. Dan pada pagi hari ini kita berada pada Ahad yang ketiga. Jadi kajian kita adalah kitab yang sangat barokah, kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kitab Fathul Mu'in pada pagi hari ini yang kita bahas adalah berkaitan dengan hal-hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang sedang menanggung hadas, baik hadas kecil yang sudah kita bahas maupun hadas besar yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Fathul Mu'in iki kitab panjenengan ingkang beto terjemahan 107 bagian paling atas. Disebutkan wonten kitab Fathul Mu'in iki wa binahwi haidin. Kalau kita lihat kepada hasyiahnya, wa binahwi haidin ma'tufun bil janabati. Maksud daripada ungkapan wa binahwi haidin itu wa yahrumu dan haram binahwi haidin dengan semisal haid. Artinya orang yang sedang menanggung hadas besar yang berupa haid ataupun kemudian yang berupa serupa dengan haid itu adalah nifas, dia tidak boleh melakukan banyak hal. Di sini disebutkan hanya beberapa. Nah, ungkapan wa binahwi haidin ini ditambahi dengan la atof, la bi khuruji talqin, bukan la bi khuruji talqin, bukan disebabkan dengan darah talqin, darah keguguran. La bi khuruji talqin, bukan dengan sebab darah talqin yang bergugur, darah sebab keguguran. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menurut ungkapan syarahnya, aila yahrumu bi khuruji dami talqin li'annahu laisa haidon. Nah, wa li'annahu damul kharij la ma'atalqi wa laisa nifasan li'annahu dal kharij ba'da faraghir rahim. Jadi ngeten iki. Kalau yang dinamakan kemudian darah itu ada macam-macam. Yang sudah pernah kita sampaikan mungkin
atau nanti ketemu lagi, ada darah itu namanya darah haid yang memang keluarnya rutin bagi wanita yang normal, bisa setiap bulan, bisa setiap 2 bulan sekali, 3 bulan. Yang terpenting ada alurnya, bahwasanya keluarnya itu memiliki waktu tertentu yang rutin. Kemudian lagi yang sama dengan darah haid itu darah nifas. Darah nifas itu keluarnya setelah seorang bayi dilahirkan. Jadi kalau bayi dilahirkan 100% keluar darah, itu nifas. Lepas itu katanya haid dan sebagainya, pokoknya setelah bayi dikeluarkan itu nifas. Nah, yang tidak masuk yang bukan haid, bukan nifas ini namanya istihadhah, darah penyakit, atau di sini dikatakan ya darah yang bekasnya ya keguguran dan sebagainya, ini tidak masuk kelompok haid atau nifas itu. Jadi dianggap damun fasid, darah yang rusak atas istihadhah. Nah, kemudian kalau orang yang sedang mengalami haid itu dia tidak boleh apa? Niki. Salatun, dia tidak boleh melaksanakan ibadah salat. Malahan bagi yang kemudian melakukannya hukumnya adalah haram. Ya, ada perempuan ya dengan kondisi haid, dia berusaha membersihkan dan nutupi dengan ngapunten, dengan pembalut, akhirnya kemudian dia sholat, ya tetap hukumnya dosa. Sholat ya, tidak setiap yang kemudian kebaikan itu langsung mendapatkan pahala. Intinya patuh kepada syariat napa boten. Sehingga kalau sholat dilakukan pada kondisi haid, ini hukumnya dosa. Gitu. Makanya disinilah haid itu memang milik perempuan. Tetapi belajar ini haid, ini nifas, ini istihadhah, itu milik laki-laki, harus belajar. Sehingga suami kok kemudian ditanyai mboten saged, nah ini kurang. Dia wajib memberikan kesempatan kepada istrinya untuk ngaji di dalam bab fikih seperti ini. Pak, iki ono getih, darah apa? Terserah sampean, sama monggo. Lho ya apa sih, Pak? Lah iya Pak, darah apa? Mbus apa? Sak seneng sampean. Lho gak boleh suami kok ngono. Ya. Suami harus tegas. Kalau kemudian dia sibuk, ya apa? Dicatat. Saya nggak bisa jawab, saya tanyakan Ustadz. Saya tanyakan Habib yang biasa ngajar di masjid kita. Saya tanyakan Kiai, ya nanti. Harusnya begitu tanggung jawab. Ya. Dan kemudian, ya kalau dia memang bisa jawab karena dia ngaji, jawab. Loh sama kan biasanya ngaji ya. Pada waktu ngaji sing iki aku keturun. Jadi sepuro nih aku wis terserah sampean ya apa lah. Wah, gak boleh jadi ya. Dan kalau kemudian terjadi kesalahan, sing dosa niku sing lanang gitu ya. Ya, jadi belajar begini harus tahu. Nah, kalau dia kondisinya haid, kondisinya nifas, maka yang pasti ya dia tidak boleh sholatun sholat. Wakiraatun tidak boleh juga kemudian membaca Al-Quran biqasdil qiraah. Membaca Al-Quran dengan niatan memang membaca. Kalau niatan membaca Al-Quran itu biqasdi dzikri, dengan niatan zikir, ulama membolehkan karena sedang tidak membaca Quran. Ada ibu-ibu yang haid, dia mimpin tahlil.
asal niatannya zikir, bukan because til qiraah dengan niatan membaca Quran. Nggih, mboten napa-napa. Kemudian lagi ya, wa saumun ya, berpuasa bagi yang haid ini juga nifas juga itu tidak boleh. Tengah-tengah dia puasa Ramadan ketekan haidnya batal jadi. Sekalipun tinggal 5 menit manten ngoten kemudian maghrib. Waduh kurang titik 5 menit ya maghrib. Ya itu berarti qadha hadirin. 5 menit mawon Ustaz. Enggak, tapi kalau ini nggak bisa ditawar hadirin. Ya, ditawar ya nggak bisa, dirim nggih mboten saged. Jadi ya sudah, ini merupakan bagaimana kemudian seorang perempuan ya imanan wahtisaban, dia kemudian iman dan kemudian ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Hanya saja di dalam ungkapan ini ditambahkan wonten Fathul Mu'in ini wayajibu qada'uhu, wayajibu dan wajib, qada'uhu dhamirnya kembali ke saumun, qada'u saumin, wayajibu dan wajib, qada'uhu mengqada' puasa Ramadannya, la ataf las salati, la qada'us salati, bukan mengqada'i salat. Bahkan yahrumu haram qada'uha mengqada'i salat alal aujahi menurut pendapat yang lebih tepat. Jadi orang yang sedang haid ataupun nifas dia tidak boleh melaksanakan puasa baik fardu puasa Ramadan maupun sunnah Senin Kemis dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan puasa Ramadan tengah-tengah dia puasa kemudian datang haidnya atau besoknya lagi dia sudah tidak puasa sebab mengalami haid, maka kalau puasa wajib diqadha. Kalau sholat tidak wajib diqadha. Artinya niki sebab wonten hadisipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyampaikan hadisnya Kanjeng Nabi atau beliau menyampaikan apa yang terjadi di antara para wanita. Kunna niki ten hasya, kunna na'maru biqada'is shaumi. Kita ini diperintahkan untuk mengqadai puasa Ramadan, wala nu'maru dan kita tidak diperintah biqada'is sholati untuk mengqada salat. Karena apa? Sebabnya lil masyaqqati fi qada'iha li'annaha takthur. Karena khawatir menjadikan masyaqqah, kesulitan ketika mengqadanya karena tidak sebentar. Kalau wanita itu 15 hari mengalami haid yang paling panjang, berarti qadha ini 15 kali. Kalau puasa bisa dikondisikan. Tapi kalau 15 hari ini adalah harus qadha sholat, berat hadirin. Ya, kadang-kadang kan ada perempuan itu yang ngomong, ngene iki lek sebab haid gak iso apa-apa. Salat duha ya gak iso, nang masjid ya gak iso. Padahal lek gak haid ya gak lapo-lapo. Ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi kembali kepada bahasan kita, kalau ada pertanyaan di antara kita yang bertanya, kalau jawab beri sadaya jenengan tanglet.
Jadi kenapa Ustaz bedanya? Sama-sama wajibnya puasa ya wajib Ramadan, sholat 5 waktu ya wajib. Kenapa kok sholat gak usah diqadha, tetapi kalau kemudian puasa kok diqadha? Iya, dikarenakan yang namanya puasa itu sifatnya sanawiyan 1 tahun penuh, tidak setiap saat. Jadi andai kata dia mengambil banyak jumlahnya haid itu 15 hari, niku dicicil pelan 1 bulan ini 2 kali, nanti sampai sifatnya tarahi boleh ditunda sampai sebelum datangnya Ramadan berikutnya, nggih mboten napa-napa. Dan itu bisa karena tidak terlalu sulit. Lain dengan sifat sholat itu sifatnya bukan sanawian setahun penuh, tapi yaumian, harian. Kalau kemudian 5 kali harus diqadha, sehari 2 hari mboten napa-napa. Tapi kalau harus mengqadha 15 hari banyaknya haid, ora usah ini. Ya, makanya daripada masyaqqah memberatkan, Kanjeng Nabi niku syariat niku bijaksana. Ya, dan dia tahu situasi kondisi perempuan itu ya ketika mendapatkan kendala kadang-kadang kemudian gampang kemudian dia tidak melakukan yang disyariatkan agama, maka agama tidak memberatkan, maka enggak ada ya hukumnya fardu kifayah bagi perempuan untuk jamaah, paling banter sunnah muakkadah ya. Sedangkan bagi laki-laki, wah fardu kifayah, bisa fardu ain kalau itu sholat Jumat, ya itu. Tapi kalau perempuan sunnah muakkadah dengan tetap ketika berangkat ke masjid menjaga adab, etika, aurat dan sebagainya wajib ditutup dan sebagainya. Ya. Jadi dan ketika kemudian dalam hadis Nabi yang lain, andai ada seorang wanita ini sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, taat kepada suaminya, kemudian dia meninggal, dia dipersilahkan untuk masuk surga lewat pintu mana yang dia suka. Artinya mudah, tetapi sekalipun mudah ini tidak setiap wanita bisa mendapatkannya. Nah, oleh karena itu kalau harus dibebani dengan beban yang lebih berat lagi mengkodok dan sebagainya, tambah berat nanti. Hanya saja ngeten nanti. Kalau kemudian sudah masuk waktu zuhur, sebab dia masak ya, sebab masuk waktu zuhur, ini sudah datang waktu zuhur azan. Dia belum selesai masaknya, sebab digunakan untuk barian nanti malamnya. Ya. Jadi kemudian dia masak, selesai jam 1, maunya mandi, wudhu, sholat zuhur. Ketika mau mandi selesai itu, kemudian haidnya datang. Nah, berarti nggak boleh sholat sudah. Nah, karena tadi sudah masuk waktu sholat, ini kemudian belum sholat, ini aja yang diqadha. Sebab sudah jatuhnya wajib. Dan kalau kemudian di waktu asar, ya di waktu asar dia beraktivitas belum sholat, tahu-tahu datang waktu asar belum sempat sholat asar, ya belum sempat sholat asar, maka kemudian ketika dia sudah suci, sholat asar ini kemudian yang perlu untuk diqadha. Itu aja sekalian. Hanya saja sebagian ulama mengatakan zuhur dengan asar bisa diqadha. Asar dengan zuhur bisa diqadha. Idealnya 2 sholat ini dilakukan semuanya. Ya qadha zuhur, qadha asar. Jadi sebagian ulama menganjurkan seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Bapak-bapak? Ya, insyaallah. Sebagian mungkin belum datang atau enggak datang mungkin karena upacara nih.
Ya, mungkin upacara pas 17. Kita maklumi. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dilanjutkan wonten kitab Fathul Mu'in ini. Wat-taharatu tsaniyatu, sedangkan ya bersuci yang kedua adalah al-ghuslu, mandi besar. Saya hentikan dulu. Tadi berkaitan dengan semisal haid itu bukan sekedar yang diharamkan, sholat, baca Quran, puasa Ramadan, itu tambahan dari sebelumnya. Ya, artinya kalau kita lihat wonten kitab Safinatun Najah, di sana bagi orang yang haid itu boten angsal melakukan 10 hal. Wonten kitab Yaqutun Nafis malah 11 hal. Ya, ini tadi yang disebutkan sedikit, ya dianggap orang pembaca Fathul Mu'in ini kedah yang sing cerdas. Jadi yang sebelumnya itu juga diikutkan juga. Jadi kalau kita kemudian mengacu kepada ungkapan ini, ya. Jadi kalau orang sekedar tidak punya wudhu umpamanya, dia nggak boleh sholat, dia nggak boleh kemudian tawaf, nggak boleh mashul mushaf, menyentuh mushaf, dan hamlul mushaf, membawanya. Ini nggak punya wudhu, nggak boleh ini. Ketika dia junub ya juga nggak boleh ini, tapi ditambah nanti. Ya, kemudian dia haid ya nggak boleh 4 ini. Kalau junub ditambah 2, dia tidak boleh qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Dan yang keenam, dia tidak boleh al-mukthu fil masjid, menetap di dalam masjid. Sedangkan kalau dia haid atau nifas yang sudah 6 ini ditambah 4 lagi. Ya, puasa Ramadan tidak boleh. Kemudian ngapunten al-istimta, bahasane ngalap seneng, ma baina surrah wa rukbah, lutut ke atas, pusar ke bawah, itu daerah larangan, ya, yang demikian itu. Dan sampai kemudian termasuk menjatuhkan tolak pun bagi suami kalau kemudian istrinya haid, ya nggak boleh. Artinya hukumnya dosa. Pertanyaan kemudian dikatakan, loh kalau kemudian itu ya dosa, kalau itu hukumnya dosa, apakah kemudian tolaknya atau talaknya apa jatuh? Kalau talaknya tetap jatuh, hanya yang melakukan mengalami dianggap melakukan perbuatan dosa. Kalau talak tetap jatuh, ya. Sehingga kenapa kok kemudian talaknya tetap jatuh? Iya, itu talaknya begitu itu tetap jatuh. Hanya saja dia yang suaminya yang mentalak ini, na'udzubillah min dzalik, dia termasuk melakukan perbuatan dosa besar. Sebab dengan cara itu, dengan dijatuhkan talak di waktu haid, itu enggak terhitung. Sebab bahasa mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, waktu iddah itu ya adalah salah satu quru, 3 kali sucian. Nah, begitu dijatuhkan masa haid, gak dihitung. Baru 5 hari kemudian haidnya selesai, baru dihitung 1. Berarti kan tambah suwe waktu iddahnya. Semakin memperlama, andai kata perempuan itu mau keluar dari suaminya yang tak bertanggung jawab, gini, ya supaya nanti iddahnya selesai bisa dinikahi oleh laki-laki lain, mungkin mboten saged. Semakin memperbanyak iddah, lah niku kezaliman. Niku dihukumi dosa besar, tapi talaknya tetap jatuh. Kemudian lagi kalau di wonten kitab Yaqutun Nafis itu ditambahkan at-taharah biniyati ta'abbud. Itu yang nomor 11. Bersuci dengan niatan ibadah kepada Allah. Sama napa wudhu kula golek ganjaran, gak boleh.
wanita yang haid. Nifas nggih gak boleh. Lah terus mosok gak lapo-lapo. Loh, gak apa-apa, lapo-lapo gak apa-apa. Ya, mau mandi, mau ini, tapi ojo niat wudu. Ya, mau kemudian gaya kayak wudu ngoten disiram, boleh saja. Asal tidak berniatan wudu selesai. Asal tidak berniatan wudu selesai. Gitu. Ini hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, saya lanjutkan. Wa taharatu tsaniyatu, bersuci yang kedua adalah al-ghuslu, mandi besar. Huwa, yang dimaksud dengan ungkapan mandi besar ini al-ghuslu, dhamirnya huwa kembali ke al-ghuslu, lughatan naz'ul khafid, lughatan menurut arti bahasa, sayalanul ma'i ala syai'i, sayalanul ma'i mengalirnya air, ala syai'i atas sesuatu, itulah yang namanya ghusl, memandikan, menyiram itu. Wa syar'an, sedangkan menurut arti syariat, yang dimaksud dengan mandi itu atau mandi besar itu sayalanuhu, mengalirnya air, ala jami'il badani, pada seluruh badan manusia, bin niyati, dengan niatan khusus, niatan untuk kemudian mandi besar. Jadi saya ulangi, dalam ungkapan syar'an, syariatnya, yang dimaksud dengan ungkapan mandi itu sayalanuhu atau sayalanul ma' ala jami'il badan bin niyati, mengalirnya air pada seluruh badan bin niyati, dengan niatan khusus, itulah namanya mandi besar. Sebab kalau tidak diniati ya mandi mentabrik aja, menghilangkan rasa dingin. Ya. Jadi untuk kemudian mandi besar ini, maka poin pentingnya cuma dua: mengalirkan air pada seluruh badan. Bahasanya Ten Safina itu tambah sya'ron wa basyaron, baik berupa rambut ataupun kulit yang ada dimanapun saja dari badan kita, harus dikenakan air ketika mandi besar, dimanapun saja bentuknya. Jadi yang pertama harus seluruh badan airnya. Yang kedua, ketika melakukan mandi itu ada niatnya, niatan untuk mandi besar. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Nah, niku selesai sampai situ. Kemudian ibarat berikutnya niki, wala yajibu, dan tidaklah wajib. Apa yang tidak wajib? Dhamirnya huwa, fa'ilnya yajibu, kembali kepada al-ghuslu. Wala yajibul ghuslu fauran. Nah, itu. Dan tidaklah wajib untuk mandi besar fauran, cepat-cepat, ya, agi-agi, ya. Jadi tidak ada keharusan orang yang sedang junub kudu kemudian wajib dan ngatus, enggak, kecuali memang masuk waktunya, waktu sholat. Tetapi orang yang semacam ini tidak ada kemudian keharusan begitu sudah, mohon maaf, dia harus junub langsung kemudian mandi, itu tidak ada keharusan. Tapi kalau itu dilakukan, bagus, jadi enggak apa-apa.
Wa in asa bisababihi naudzubillah min dzalik, sekalipun maksiat dengan sebabnya itu. Orang itu harusnya mandi besar, tapi mandi besarnya itu diawali kalau diruntut tadi dari melakukan perbuatan dosa. Ngapunten tadi, contohnya zina. Ya tetap zina itu kemudian kalau dia junub, ya wajib kemudian mandi besar. Ya. Wa in asa, dan sekalipun dia maksiat bisa babihi dengan sebabnya ini. Ya, dengan sebabnya al-ghuslu mandi ini dia melakukan kemaksiatan. Wajib tetap mandi besar dan memang tidak harus kemudian dia kemudian tidak harus kemudian segera mandi besar. Bi khilafi najasin, beda hadas besar, beda najis tadi. Bi khilafi najasin, berbeda dengan najis. Asa bisa babihi, yang dianggap bermaksiat dengan sebab orang itu kemudian terkena najis. Tuh, terkena najis kok kemudian dosa Ustaz. Dan sahasiai wonten. Ka anta dhamma bihi amdan, maaf, amdan, fa innahu yajibu ghuslu fawran li baqa'il isyani bihi madama bagian. Fa wajaba izalatuhu. Artinya, ya, di dalam bahasa fikih, kalau kulon jenengan terkena najis, idealnya dan disucikan. Kemudian kalau ada orang ini sa'awai kena najis, tidak segera dimandikan, sedino-dino kemudian ya 1 hari penuh dia kemudian bergelimang dengan najasah, tidak segera dia bersihkan, ya, bergelimang dengan najasah itu seharian itu dinamakan maksiat. Nah terus orang yang kerjanya gitu, lo kan udzur, kalau udzur kan dimaklumi. Ini gak lapo-lapo kemudian, mari menakno got kemudian menang kelam. Ya wis gak lapo-lapo sampai sedino. Nah, berarti kan ya padahal itu berarti sakujur tubuhnya ya niki najis danten. Ya karena dia menak got keluar dari gorong-gorong. Ya itu. Jadi begitu keluar itu ya mutan najis kabeh. Ya, tapi dia enggak langsung mensucikan dirinya si juagongan ngomong ngalor ngidul, membicarakan ijazah yang palsu, ya macam-macam. Nah, sampai 6 bulan enggak mari-mari. Nah, begini ini ya. Jadi menjadi seperti ini itu hukumnya dia dosa. Kecuali dia memang menangani sesuatu yang mungkin mutanajis, mungkin petugas sampah. Tapi kan mantun segera mandi, jadi nggak ada yang kemudian berlama-lama. Kemudian dia mungkin boleh ya jaga, tapi kan setelah itu mencuci dirinya diri. Umum itu sudah ya, nggak ada yang kemudian sampai mulai ngedoli ngono kondisi wonten-wonten gitu. Artinya orang itu kalau berlumuran najis ya dan tidak segera kemudian dia bersihkan, hukumnya adalah dosa. Ya. Sebab wonten hasyiah niki dikatakan fa innahu yajibu ghusluhu fauran li baqa'il isyani bihi madama baqiyan. Wajib kemudian dia mandi besar sesegera mungkin ketika ada najis-najis yang ada pada dirinya. Ya, ini yang perlu kula perhatikan ya. Sampai sini hadirin. Bi khilafin najasin asa bisababi titik sampai situ. Kemudian dilanjut malih niki wal ashharu, sedangkan yang lebih terkenal fi kalamil fuqaha'i, di dalam ucapan para ahli fikih, dhammu ghainihi,
di dhammah ghainnya. Jadi bacanya bapak-bapak, ibu-ibu, al-ghuslu ghainnya pakai dhammah. Al-ghuslu sebab ada al-ghuslu. Niki mboten al-ghuslu. Kalau al-ghuslu mandi sekujur tubuh. Kalau al-ghuslu bisa jadi adalah membasuh bagiannya. Ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Itu hanya sebatas itu. Tapi kalau al-ghuslu mandi besar saawak semuanya. Itu beda nih. Lakin akan tetapi al-fathu afsahu, akan tetapi kalau dibaca fathah al-ghaslu itu lebih fasih, boleh. Ya. Jadi al-ghuslu nggih boleh, al-ghaslu nggih boleh. Wa bi dhammiha, dan ketika didhammahkan ghainnya itu mustarakun atau mustarakun dipakai bersama. Bainal fi'li, ya, dipakai bersama, ya. Bainal fi'li, di antara kemudian pekerjaannya mandi itu, wa ma'il husli, dan airnya. Jadi di sini dikatakan kalau kemudian bahasanya itu kalau pakainya bukan al-ghuslu tapi al-ghuslu, kalau dia mengatakan al-ghuslu, ya berarti itu dipakai bersama, baik untuk fi'il pekerjaannya mandi besar itu dan untuk airnya itu namanya sama. Air untuk mandi besar namanya al-ghuslu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mandi besar itu bagian daripada hal yang kemudian menyebabkan orang kemudian dengan mandi itu disebabkan oleh beberapa hal. Apa hal-hal yang kemudian menyebabkan mandi besar? Nah ini disebutkan dalam ungkapan selanjutnya. Wa mujibuhu, sedangkan yang mengharuskan atau mewajibkan mandi besar arba'atun, ada 4 hal. Jadi yang mewajibkan mandi besar ini arba'atun, ada 4 hal. Pak, kok anak suaranya? Jadi yang menyebabkan mandi besar ini arba'atun, ada 4 hal. Ahaduha, yang pertama, ya. Yang pertama adalah khuruju manihi, keluarnya maninya orang tersebut, awalan, yang pertama kali. Jadi kalau orang itu keluar mani dan memang maninya, ya maka ditambah domir, khuruju manihi, keluar maninya, maka hukumnya adalah wajib mandi besar. Bisa jadi di antara orang awam boten semerap apa Ustadz yang dimaksud dengan ungkapan mani yang menyebabkan orang itu kemudian mandi besar. Di sini disebutkan wonten Fathul Mu'in. Wa yu'rafu, dan diketahui bahwasanya itu adalah mani. Wa yu'rafu, dan mani itu dapat diketahui bi ahadi khawasihi tsalati, dengan salah satu 3 kekhususannya. Bi ahadi khawasihi tsalati, dengan salah satu dari kekhususannya yang 3. Satu saja kemudian ada, berarti penanda dia terkena hadas besar. Berarti dia keluar mani itu. 1, minta ladzutin,
dari sebab kelezatan bi khurujihi sebab keluarnya. Ketika air mani tadi keluar, ada perasaan lezat yang luar biasa. Lah itu mani ya. Au tadafuqin, atau ketika keluarnya ngapunten dengan muncrat tadi. Tidak bisa kemudian ditahan. Nah, begitu saja keluar. Ya, itu namanya mani. Itu tanda yang kedua. Aurihi ajinin rotban, atau kemudian yang kita duga mani itu ya mungkin di sarung kita, di spray tempat tidur kita, kemudian kita bau seperti baunya adonan tepung ketika basah, ngene ku mani ya. Jangan ngomong sopo nggih gedang goreng lho kene netes boten mani itu artinya ya. Au bayadi baidin jafan ya, atau kalau dalam kondisi kering, jafan itu kering seperti baunya putihnya telur, itu namanya mani. Terakhir niki hadirin, setelah itu kita buka pertanyaan. Fa in fukidat, maka apabila hilang, tidak terdapat hadhil khawasu, tiga kekhususan ini, salah satunya saja tidak ada bagi kita, apalagi sampai tiga-tiganya mboten-wonten, fala ghusla, maka tidak ada keharusan orang itu mandi besar. Titik sampai itu aja. Fala ghusla, maka tidak ada keharusan untuk mandi besar. Ketika tanda-tanda itu tidak ada, seperti yang kita sambung tadi ya, ketika keluarnya mengalami kelezatan yang sangat, kalau keluar dalam bentuk tadafuq muncrat, yang ketiga kemudian baunya seperti adonan tepung ketika basah dan seperti putihnya telur ketika kering, itu mani. Kalau tidak ada itu semua, ya belum tentu mani. Bisa madhi, bisa wadi. Nanti akan kita sampaikan pada pengajian berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Monggo bapak-bapak yang ada mau bertanya dipersilahkan. Wonten bapak-bapak ingkang lamun? Mboten wonten. Ibu-ibu dipersilahkan mau bertanya, Bu. Oh, ibu-ibunya enggak, iya. Baik. Dalam bacakan pertanyaan yang masuk ke kita, ini ada pertanyaan yang masuk pada kami. Ustadz katanya, saya mau tanya, bagaimana sholat sujud syukur? Istilahnya bukan sholat sujud syukur, tapi mboten usah sholat sujud syukur gitu aja. Memang hukumnya kata sholat, ya syarat-syaratnya sholat bagi orang yang sujud syukur harus terpenuhi. Ya, kalau dikatakan sholat, ya mboten. Bahasanya ten kitab niku sujud syukur, sujud tilawah dan sebagainya. Yang beliau tanyakan niatnya bagaimana? Yang pasti kalau kita mengacu wonten kitab Yaqutun Nafis, ya, sujud syukur itu ketika orang ini satu baru saja hangat mendapatkan nikmat dari Allah yang besar.
Yang kecil pun disujud syukuri boleh. Ya. Jadi dia kemudian diberitahu, ya, ditelepon oleh anaknya yang mungkin sukses di luar kota. Bapak sehat, ibu sehat, ya wis. Anu nggih, kula nyuwun izin jenengan kan kepingin saged umroh lu kawit biyen nak. Ya, mulai dari tekok fatayat sampai sesepuh NU. Kepingin nak aku kepingin kemudian umroh napa malih haji. Nggih pun. Kula berangkat kali kula sebulan malih kula persiapkan segalanya. Sedanten dana sangi kula waduh sangi senenge sujud syukur. Lah niku mendapatkan hudutsun nikmatin, baru mendapatkan nikmat yang seperti itu. Atau kemudian intifa'u nikmatin. Dia kemudian terlepas daripada yang namanya ya musibah. Dia berangkat ke Bandara Juanda Surabaya, ya. Rupanya di perjalanan telat tadi. Ya. Akhirnya kemudian dia masuk bandara itu, ya. Pesawatnya sudah detik-detik mau berangkat dicegal oleh pengawal. Apa itu? Ya security-nya. Mau kemana? Enggak bisa mas. Ini sudah siap mau berangkat. Nah terus, nggih, mohon maaf. Berarti hangus. Loh, saya ini mau keluar pulau ini mas. Lah ya gimana? Memang hangus. Sama enggak mengikuti prosedurnya. Telat saya tadi keturun saya. Loh ya, semua saat ngenteni wong sampean keturun. Ya, itu urusan sampean, Mas. Waduh, dia merasa kecewa. Akhirnya dia pulang. Ya. Begitu pulang kemudian ya diberitakan pesawat yang harus dia naiki ketika turun di bandara yang di sana ya dia kemudian mengalami kecelakaan sekalipun kemudian orang-orangnya kemudian masih bisa selamat banyak yang luka ya ini kejadian yang luar biasa dia langsung alhamdulillah syukur berarti cara Gusti Allah menyelamatkan saya begitu langsung dia sujud syukur hadir. Coba waktu itu kalau saya ikut bisa jadi kemudian ya saya mengalami yang sama. Itulah takdir Allah. Kadangkala takdir ini memang bagi orang-orang tertentu dia kemudian merasa berat. Tapi begitu kemudian terbuka kenapanya, sebabnya dia baru bersyukur kepada Allah. Hilang hadirin, dananya 700.000, mungkin 1,5 juta, tapi dia mendapatkan naik yang lain. Bisa jadi dia terluka, bisa jadi dia kemudian mati. Ya, tapi ternyata diselamatkan oleh Allah. Ya, mboten saged naik pesawat. Ya, akhirnya kemudian naik sepeda pulang ke rumahnya sudah yang demikian. Ya. Jadi atau kemudian yang ketiga wonten kitab Yaqutun Nafis itu ketika kemudian ada orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, melakukan kefasikan, ngapunten umpamain dia itu katakanlah dia itu minum aja. Minumnya kadik ten perapatan diketok wong akeh cek ro ya kadik kemudian mereknya jelas ya TM topi miring ya apa mention ngoten niku bengine gawe ngombe isuke gawe dodol bensin ya niki ana ya mereknya kok ganti klentek ngoten nah kemudian ya cek ketok wong akeh dia melewati itu ya maka kemudian dia pulang sujud syukur. Bukan soal mensyukur enggak. Alhamdulillah. Ambek Gusti Allah saya tidak dibuat seperti itu. Dibuat akal sehat. Bahwasanya umur orang ada batasnya. Syukur saya tidak melakukan itu. Dia sujud syukur itu. Nah, hanya saja dan kitab itu malah dikatakan lek wani.
Karena maksiatnya ditampilkan, sama sujud syukuri lah iso ya ditampilkan di depan mereka. Oh disepak gak koran-koran Ustaz. Nah kalau memang nggak mampu ya sudah sujud syukur dimanapun saja boleh. Kemudian yang keempat, ketika kita mendapatkan orang yang mubtalan, mendapatkan bala atau musibah, ngapunten, ada orang kemudian ngapunten tangannya tidak lengkap, kakinya cuma satu, kita pulang ke rumah sujud syukur kepada Allah, tangan saya lengkap ya Allah, alhamdulillah, kaki saya lengkap ya Allah. Dia sujud mensyukuri akan nikmat Allah yang seperti itu. Niku sebab sujud syukur seperti itu. Dia dapati orang nggak punya tangan, cuman satu tangannya, kakinya kemudian satu. Ya, dia jalan nggak mendapati orang kemudian ya jalannya kemudian tidak lurus, ya rontok pincang. Alhamdulillah saya tidak. Dia mendapati orang berjalan tanpa kepala. Oh ya nggak ada. Ya, nemen dari itu. Ya, kita kemudian tidak seperti itu. Alhamdulillah. Lah itu bukan kemudian kita ngenyek orangnya, bukan mensyukuri Allah akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan lengkap, dimudahkan ibadah, kita syukur dengan itu. Itu sebabnya. Sedangkan niatnya, contoh niatnya, pakai bahasa Indonesia mboten napa-napa. Ya, sedangkan gerakannya ya, jadi ada rukunnya dalam mazhab Syafi'i itu. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati ini kemudian niat. Nawaitu sajdata syukri sunnatan lillahi ta'ala. Pakai sajdah sebab sujudnya sekali. Itu ya masdarnya marrah, sajdah sekali. Tetapi kalau sing gampang, nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala, boleh mboten napa-napa. Atau Allahu Akbar mulut, dalam hati saya niat sujud syukur sunnah karena Allah, bahasa Indonesia, tapi dalam hati boleh ya, boleh yang demikian ini. Nah, suratnya apa yang dibaca? Mboten usah surat. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar sak niati, setelah sendakep sebentar tumaknina langsung sujud tadi. Mboten wonten yang dibaca. Jadi mboten wonten rukuk sujud mboten wonten. Ya, karena tujuannya sujud ini. Mboten usah rukuk. Nah, Allahu Akbar tumaknina sebentar langsung sujud. Nah, setelah sujud sekali kemudian posisinya tasyahud akhir, tapi mboten usah ngeten. Langsung kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ketika sujud itu yang dibaca apa Ustaz? Kalau panjenengan mboten saged napa-napa, sing penting sujud mawon. Ya, jangan karena kok gak sujud syukur, durung ngapal dungane Ustaz, wis kapan-kapan ae. Yang penting sujud dulu aja. Atau panjenengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu juga sama saja. Atau kalau kemudian sama dengan sujud tilawah, dengan sujud syukur, doanya sama. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sujud tilawah, sujud syukur, doa ketika sujud itu sama. Nah, caranya begitu kemudian setelah sujud langsung tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebab panjenengan tadi mengawalinya dengan takbiratul, harus itu membuka sholat, menutup sholatnya dengan salam.
Lah kula ningali wonten masjid yang lungguh mau sujud mau mencolot ngadeg kae. Ya, itu versi yang lain. Ya, ya, versi yang lain. Itu berarti versi apa? Versi sujud syukur minimalis. Ya, itu. Bagi kita kurang itu. Kedah wonten salamnya selesai. Cukup hadirin ya? Insyaallah niki. Barokah Fatihah untuk Ananda Muhammad Ikhwan.